Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang lembar kerja mahasiswa bertema getaran, gelombang, dan bunyi untuk memenuhi tugas dari Ibu Siwi Purwanti. Dengan saya, nama mahasiswa Lamande Cinta Putri Nugraha, berasal PT Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2C, NIM 200005152. Saya berasal dari Prodi PGSD. Tanggal pelaksanaannya 4 Juni 2021 sampai dengan 9 Juni 2021. Jam pelaksanaannya jam 10 siang sampai jam 12 siang. Seperti yang dilihat jadwal pelaksanaannya, untuk kegiatan pertama saya menyiapkan alat dan bahan pada tanggal 5 April. Lalu yang kedua, saya melakukan langkah kerja pertama pada tanggal 6 April. Yang kedua, melakukan langkah kerja kedua pada 7 April. Yang keempat, mengisi lembar kerja mahasiswa pada tanggal 8 April. Yang kelima, membuat video pada tanggal 9 April. Untuk selanjutnya, dari LKM ini, tujuannya adalah menentukan besar frekuensi getaran pada bandul sederhana. Yang kedua, mengukur intensitas bunyi yang dihasilkan pada kebisingan. Yang ketiga, menghitung taraf intensitas bunyi. Alat dan bahannya ada tali, tenur, batu kerikil, penyangga, busur, penggaris, stopwatch, alat tulis, dan radio sebagai sumber bunyi, dan aplikasi soundmeter. Untuk prosedur kerjanya dapat dilihat di layar. Prosedur kegiatan kedua, lalu kita langsung masuk ke dalam hasil pengamatan. Untuk hasil pengamatan kegiatan pertama dapat dilihat seperti panjang tali, simpangan, jumlah getaran, waktu, periode, dan frekuensinya dapat dilihat di layar. Untuk hasil pengamatan kegiatan kedua, jarak sumber bunyi soundmeter, taraf intensitas bunyi juga dapat dilihat pada layar. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam sesi diskusi. Yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan pertama, buatlah grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Untuk grafiknya seperti ini kurang lebih dari saya. Untuk yang nomor 2, berdasarkan grafik pada nomor 1 ini, analisislah hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Untuk periode berbanding lurus dengan akar panjang tali. Semakin besar panjang tali, maka semakin besar periodenya dan semakin kecil frekuensinya. Karena periode dan frekuensi adalah suatu getaran bandul yang tidak dipengaruhi oleh amplitudo, dengan catatan ayunan bandul dapat dianggap sebagai getaran jika sudut simpangannya lebih kecil dari 10 derajat. Selanjutnya, nomor 3, yaitu berdasarkan hasil pengamatan kegiatan pertama, buatlah grafik hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi dalam satu grafik. Untuk grafiknya dapat dilihat pada layar. Langsung kita masuk nomor 4, yaitu berdasarkan grafik nomor 3, analisislah hubungan antara sudut simpangan dan periode dengan frekuensi. Untuk hubungannya, yaitu sudut simpangan memiliki besar yang sama dan dapat menghasilkan nilai periode dan frekuensi yang berbeda-beda. Namun, pada panjang tali tetap menjadi pengaruh yang sangat besar. Untuk nomor 5, bandul sederhana bermasa 200 gram, digantung pada tali yang panjangnya 90 cm. Jika gaya gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan frekuensi dan periode bandul. Untuk jawabannya, diketahuinya panjang tali adalah 90 cm. Sama saja dengan 0,9 meter. Masanya 200 gram, gravitasinya 10 meter per sekon. Ditanyanya berapa frekuensi dan periodenya? Jawabannya, T sama dengan 2pi. T adalah periode. 2pi akar 1 per 9. G atau gravitasi. Untuk T periode sama dengan 2pi akar 0,9 meter per 10 meter per sekon kuadrat. Untuk
T sama dengan 2pi, selanjutnya adalah akar 0,09 sekon. T sama dengan 0,6 pi sekon. Lanjut frekuensi. Frekuensi sama dengan 1 per periode. Frekuensi sama dengan 1 per 0,6 periode. Frekuensi adalah 1,66 Hz. Jadi di sini diketahui bahwa periodenya 0,6 pi sekon, frekuensinya 1,66 pi sekon. Langsung kita masuk nomor 6, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan kedua, buatlah grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Dapat dilihat teman-teman grafiknya. Yang selanjutnya kita lihat nomor 7, yaitu berdasarkan grafik nomor 5, analisislah hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Untuk hubungannya antara jarak sumber bunyi dan intensitas bunyi adalah jarak sumber bunyi dan intensitas bunyi berbanding terbalik. Seperti ketika jarak sumber bunyi semakin besar, maka nilai intensitas bunyi yang dihasilkan akan semakin kecil. Dan sebaliknya, jika sumber bunyi semakin kecil, maka intensitas bunyi yang dihasilkan akan semakin besar. Nomor 8, kegiatan kedua dapat mengenalkan Anda pada istilah noisy atau kebisingan. Jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai kebisingan. Untuk sumber bunyi atau suara dapat dikatakan sebagai bising atau noisy ketika kebisingan itu berasal dari sumber suara atau sumber bunyi yang tidak kita inginkan, suaranya atau sumber bunyinya. Jadi, ketika suara itu mengganggu kita, mengganggu pendengaran kita, itu menyebabkan ketidaknyamanan dalam lingkungan kita. Yang nomor 9, tuliskan sumber bunyi apa saja yang di lingkunganmu, termasuk dalam kategori bising, beserta intensitasnya. Untuk saat ini, pajanan bising yang diterima bekerja di produksi kompos itu sebesar 87 dB, sedangkan jam kerjanya tidak menentu. Hal ini berdampak buruk bagi kesehatan individu pada yang karena apa? Ini 87 dB itu melampaui NAB, dapat mengakibatkan ketulian yang sementara atau permanen, bahkan dalam kurun waktu yang tidak tentu. Lalu bisa kita lihat nomor 10, mesin jahit yang sedang bekerja memiliki intensitas bunyi sebesar 2 kali 10 pangkat 9 watt. Jika intensitas ambang batasnya 10 pangkat min 12 watt, sedangkan dalam UKM tersebut terdapat 15 mesin jahit, maka tentukan besarnya taraf intensitas bunyi dalam seluruh penjahit. Bisa diketahui bahwa intensitas bunyi mesin jahit itu kan I sama dengan 2 kali 10 pangkat min 9. Lalu intensitas ambang itu I0 sama dengan 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Maka taraf intensitas bunyinya, taraf intensitas mesin jahitnya yaitu 10 log 5 per I0. 10 log 2 kali 10 pangkat min 9 per 10 pangkat min 12. 10 log 2 kali 10 pangkat min 3. Untuk 10 log 2 plus 10 log 3 sama dengan 30 plus log 2. Jadi intensitas mesin jahitnya 30 kali 10 log 2. Taraf intensitas 15 mesin jahit adalah TI sama dengan 10 log 15. TI 15 sama dengan 30 ditambah 10 log 15. Di mana 10 log 15 adalah 1,176. Jadi taraf intensitas 15 penjahit adalah 41,76 dB. Untuk kesimpulannya, berdasarkan seluruh kegiatan ini, yaitu saya telah melakukan
Yang telah saya lakukan dapat diketahui bahwa dengan menggunakan bahan serta alat-alat sederhana seperti kerikil, kita dapat membantu kita untuk menghitung ataupun menentukan periode serta frekuensi pada suatu getaran. Kita juga dapat mengetahui hubungan antara panjang tali, periode, dan frekuensi, yaitu panjang tali dan periode memiliki hubungan berbanding lurus dan hubungan frekuensi dengan panjang tali berbanding terbalik. Dan kita dapat mengetahui intensitas bunyi ataupun taraf intensitas dari suatu bunyi pada sebuah radio. Sekiranya sekian dari saya, sekian penjelasan dari saya. Apabila kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.